Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Danggo Channel. Terima kasih buat teman-teman yang tetap support Danggo Channel sampai sejauh ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton setiap video yang kami upload di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Danggo Channel, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan like di video-video kami sebelumnya. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips and tricks bagaimana cara packing merpati untuk pengiriman antar provinsi via jalur darat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana saya mempacking merpati yang akan saya kirim dengan sangat simpel, dengan praktis dan tanpa ribet. Nah, kebetulan hari ini saya akan mempacking beberapa ekor merpati. Ya, lebih tepatnya saya akan mengirim ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara, which is lintas provinsi ya teman-teman ya, di mana saya berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Pangkep. Dan kali ini saya akan mengirim ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini yang akan saya kirim, yang pertama ada sepasang Modena lokal warna blue. Mungkin supaya lebih jelas saya buka dulu ya teman-teman. Jadi biar saya buka dulu pintunya agar Modena blue-nya kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini adalah Modena blue jodohan baru. Artinya keduanya sebelumnya adalah posisi atau usianya sudah indukan, namun baru beberapa pekan yang lalu saya jodohkan kembali. Nah, kemudian di bawah sini ada Modena lagi, ada Modena lokal lagi. Jadi kalian di atas tadi adalah Modena blue sepasang. Nah, kali ini adalah Modena dua varian warna, yang mana jantannya berwarna blue Modena dan yang betinanya berwarna red. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Nah, kalau yang ini sudah masuk usia indukan juga ya. Jantannya sebelumnya memang sudah induk. Nah, kalau yang betinanya ini yang posisinya masih usia siapan, tapi bulu lar sayapnya udah habis, jadi sudah mulai masuk usia induk juga. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Nah, kemudian di sini ada dua pasang merpati hias dengan jenis yang berbeda. Nah, mari kita buka dulu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu dengan ciri khas ekornya yang menyerupai kipas, ini adalah Russian Volga, di mana ini usianya masih remaja teman-teman. Kemudian di belakangnya ada jenis Wina atau Vina alias merpati terkecil di dunia dengan ciri khas kelopak matanya yang besar. Yang kebetulan Wina ini varian warna silver. Nah, kalau ini usianya baru anakan mandiri ya teman-teman, jadi baru bisa makan sendiri. Nah, itulah 4 jenis atau 4 pasang merpati hias yang akan saya packing hari ini, yang kemudian selanjutnya akan kita kirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah kardus, yang mana nantinya akan kita pakai untuk packing merpatinya. Kemudian
Di sini sebenarnya kenapa saya pakai kardus, karena perjalanan dari Pangkep ke Kendari menempuh sekitar 1 hari 1 malam perjalanan. Jadi dengan packingan kardus ini sebenarnya sudah lumayan aman, tapi dengan beberapa catatan ya teman-teman. Nah, apa aja catatannya nanti saya perlihatkan. Sebelumnya kita amankan dulu kardus yang sudah di packing sebelumnya. Kemudian kita mulai merakit kardus yang masih kondisinya belum dirakit seperti ini. Nah, di sini catatan-catatan penting sebenarnya harus kita perhatikan untuk merakit dus untuk packingan merpati hias. Adalah yang harus kita perhatikan adalah di bagian bawah dus. Jadi untuk di bagian bawah dusnya teman-teman harus perhatikan betul-betul diisi dengan full solatip. Karena kenapa? Karena merpati ini selama perjalanan pasti akan mengeluarkan kotoran, entah itu berupa cair atau lebih kental dari biasanya, tapi pasti mengandung lebih banyak air. Sehingga jika dus ini kita tidak lapisi dengan full solatip, itu pasti akan rembers dan pasti akan bocor. Makanya kenapa kita kasih solatip full, karena supaya bisa menahan ketika alas bawahnya itu rembers. Nah, di sini mohon maaf teman-teman ya, karena tadi saya tidak perhatikan, ternyata tidak ke-record sampai atas. Jadi mohon maaf untuk hal itu. Nah, kemudian hal yang perlu menjadi perhatian teman-teman sekalian adalah untuk tetap memberikan ventilasi udara di tiga sudut dus, karena hawa di perjalanan akan pasti panas, dan belum lagi jika tidak dikasih ventilasi di dusnya pasti akan lebih panas lagi. Nah, itu akan membuat stres, membuat gerah untuk merpatinya, dan pasti membuat stres juga untuk merpati yang ada di dalam. Nah, karena packingannya udah selesai, maka saatnya kita memasukkan merpati hiasnya ke dalam dus yang telah kita desain untuk packingan selama di perjalanan nanti. Nah, untuk yang paling besar, untuk dus yang paling besar saya masukkan 2 pasang Modena lokal. Alasannya tentu karena Modena lokal ini dibanding 4 pasang yang lainnya, Modena lokal ini adalah jenis dengan ukuran badan yang terbesar di antara 4 lainnya. Nah, makanya di dus yang besar ini saya masukkan 2 pasang langsung ke dalam dus yang besar ini, dan ini sangat luas teman-temannya, jadi tidak akan sesak, karena saya memang memilih dus yang cukup dan cukup luas untuk merpatinya. Nah, setelah selesai mengisolatif bagian atasnya, maka sudah selesai packingan untuk dus pertama kita kali ini. Untuk dus yang sedikit lebih kecil dari yang tadi, kita akan isi 2 pasang sisanya, yaitu jenis Russian Volga pasang remaja, dan jenis Wina atau Vina anakan mandiri sepasang juga.
Nah, setelah merpatinya sudah masuk, sama seperti di dus yang sebelumnya, kita isolatif juga di bagian atasnya teman-teman ya, supaya kuat selama perjalanan dan tidak lepas, karena agak ribet ya teman-teman, karena jenis Volga ini dan jenis Vina ini dan juga Modena tadi adalah jenis yang kekuatan atau kemampuan terbangnya lumayan kuat, jadi perlu pengamanan ekstra untuk packingan jenis-jenis penerbang seperti merpati-merpati ini. Nah, inilah hasil dari packingan kita untuk hari ini, yang mana 2 dus berlubang ini akan kita kirim ke kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan jangan lupa untuk menuliskan tujuan, nama, dan yang paling penting adalah nomor handphone untuk yang akan menerima di tujuan nanti. Nah, karena kita sudah janjian dengan supir bus yang akan mengantar kiriman ini sampai ke Kendari, maka kita segera membawa apa yang sudah kita packing tadi untuk diantar ke supirnya ya. Jadi informasi buat teman-teman juga, jadi saya berdomisili di desa Tabo-Tabo, salah satu desa yang jauh dari kota Pangkep, which is kita harus menempuh sekitar 30 menit perjalanan dari tempat tinggal saya ke kota Pangkep untuk dapat mencapai kota Kabupaten Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana jika menempuh jalur darat untuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara, itu bus yang biasanya tidak melalui kota Pangkep, jadi hanya melalui kota Makassar, kemudian Maros, dan belok ke arah Bone sampai ke Bajoe hingga nanti sampai di Kolaka dan Kendari. Jadi jika ada pengiriman ke Kendari, maka kami akan mengantar sampai ke Maros, kemudian nanti akan diambil sama bus yang akan membawanya ke Kendari itu di Maros. Jadi nanti kita ini akan ketemuan di Maros. Nah, seperti itulah perjuangan untuk bisa mengirimkan merpati sampai ke teman-teman yang ada di Kendari. Jadi informasi tambahan juga, jadi waktu tempuh yang akan ditempuh merpati ini sampai ke Kendari nanti sekitar 2 hari 1 malam. Karena kenapa? Sekarang siang ya teman-teman, jadi kemungkinan bus yang membawa merpati ini akan menginap di Bajoe dan akan melanjutkan perjalanan ke Kendari itu besok pagi, atau bisa jadi besok siang. Jadi kemungkinan akan tiba di Kendari itu besok sore atau mungkin malam.